Halo semuanya, kali ini kita buat project aplikasi Android yang sederhana seperti login. Sebelum itu aku tunjukin previewnya dulu ya. Ini aplikasinya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada text field username, ada text field password, dan button login. Tadi aku set username-nya itu Ajuka dan passwordnya itu Ivana. Nah, kita coba yang benar dulu ya. Kita masukin Azuka. Kemudian passwordnya kita masukin Ivana begini. Nah, kita login. Nah, ini kalau page yang sudah berhasil login. Bagaimana kalau kita masukin password yang salah gitu? Kita masukin Ajuka atau kita masukin Ivana tapi I-nya besar ya. I gitu. Fana gitu. Harusnya ini nggak bisa login. Nah, username atau password salah. Oke, kita ganti ya. Kita masukin password yang benar tapi kita ganti ini username-nya itu hurufnya besar gitu, harusnya nggak boleh ya. Nah, username atau password salah, kira-kira begini nanti aplikasinya. Ayo langsung kita buat projectnya. Kita buka dulu Android Studio, kemudian kita new project. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih no activity saja, kemudian kita next, dan di sini ada beberapa field. Cuman yang kita ganti itu yang name saja ya. Karena kita buat login sederhana, kita buat name-nya tuh simple login seperti ini. Kemudian kita finish. Nah, jadi di sini akan menunggu Gradle-nya lagi nge-build. Nanti tampilannya bakalan seperti ini. Kemudian kita buka app, kemudian kita buka Kotlin plus Java. Nah, di sini di package ini kita klik kanan. Kita buat activity-nya dulu karena kita belum punya activity. Nah, di sini kita pilih empty views activity. Di sini kita ganti activity name-nya itu jadi login. Login activity, terus layout name-nya activity underscore login. Nah, ini kita jadikan launcher activity. Jadi nanti pas pertama kali kita buka aplikasi, yang terbuka ini adalah login activity. Itu yang pertama kali dibuka. Kita finish. Nah, jadi kira-kira seperti inilah codingan default dari login activity. Nah, ini bisa dihapus kalau mau. Yang ini juga. Jadi, kalau misalnya kita komen kodenya seperti ini juga masih bisa jalan. Cuman kita pakai defaultnya saja. Kita kembalikan seperti semula. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat layoutnya dulu. Ini activity login. Kita cari di sini layout, terus activity login. Nah, ini tampilannya masih kosong. Ini kita bisa pilih yang code dan desain. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini dia view-nya itu masih pakai constraint layout. Jadi untuk simpelnya kita bisa pakai linear layout. Nah, di sini kita pilih dia orientation-nya tuh vertical. Oke. Kita tambah edit text ya. Edit text itu text field inputnya. ID-nya misalnya username. Kemudian ini bisa kita kopas saja ya biar cepet. Ini kita buat password. Ini input type-nya password, text password. Kemudian kita kasihin password begini. Ini kita buat hint-nya username. Oke, ini kita buat padding-nya biar agak lebih cantik gitu ya, lebih rapi. Itu 16 dp. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita masukin teks, dia bakalan seperti ini.
Nah, cuman kita nggak butuh teks, kita butuh hintnya saja. Itu hint seperti placeholder. Oke ya, ini udah kita buat username sama password. Kemudian kita buat buttonnya. Jadi pas diklik, dia langsung cek validasi apakah username sama passwordnya tuh benar atau enggak gitu. Kita buat width-nya wrap content. Terus kita buat teksnya login. Kita buat ID-nya, jangan lupa buat ID, button login. Oke, seperti ini. Nah, supaya agak lebih bagus gitu ya, kita tambahin margin topnya. Sekitar 8 dp saja. Begini. Oke. Atau kayaknya kita lebih bagus buat dia match parent deh. Oke, seperti ini. Balik ke login activity, di sini kita buat logiknya. Nah, di sini kita buat dulu fungsi validasinya ya. Validate user. Nah, jadi kita masukin username-nya apa, dia tipenya string, password juga string. Ini kita balikin boolean. Nah, jadi yang benarnya misalnya kita buat Azuka, passwordnya yang benar kita buat Ivana. Nah, jadi gimana caranya supaya validasinya itu benar, yaitu kalau misalnya username ini username input dan ini password input dari text field yang ini. Nah, jadi kira-kira fungsinya kita cek apakah username ini sesuai dengan username yang benar dan passwordnya itu sesuai dengan password yang benar. Nah, jadi kita referenskan dulu view edit text dan button ini di activity kita. Jadi itu add username, when view by ID, dia tadi apa ya? Edit text. Kita pakai add username. Ini kita add username. Ini kenapa error? Doesn't contain ID. Why? Dia sudah benar. Lah dia malah error seperti ini. Harusnya enggak ya. Jadi untuk solusinya kita itu buka menu build terus kita rebuild lagi projectnya. Nanti pasti sudah nggak error lagi. Jadi kita tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai. Tadi memang ada sedikit masalah di Android Studio-nya. Dia error padahal sebenarnya benar gitu. Nah, ini kita copy biar cepat ya. Begini. Add password. Kita ambil si password tadi. Terus si button kita ambil button login, kita ambil buttonnya. Tipenya itu button. Oke. Kita ambil ID-nya, button login. Nah, seperti ini. Terus kita buat listener pas diklik buttonnya. Jadi itu set on click listener. Nah, di sini kita buat if. Nah, jadi kan kalau misalnya dia benar, validate user, kalau misalnya dia benar, dia akan pindah ke screen lain. Begitu. Kalau misalnya dia salah, nah kita akan munculin toss. Show toss.
Ini jika valid, pindah. Jika tidak valid, show those error gitu. Nah, jadi kita masukin ini username-nya. Username-nya itu kita ambil dari si edit text tadi, kita ambil teksnya, kita jadikan string. Kemudian password text to string. Oke. Nah, kalau misalnya nggak valid, kita munculin toast make, konteksnya adalah ini ya, konteksnya activity ini. Terus teksnya apa? Username atau password salah begitu. Kita masukin lengthnya itu berapa, yang short aja. Kita show. Nah, untuk dia pindah ke screen lain, kita berarti butuh activity baru. Nah, jadi ini kita buat seperti tadi, new activity itu kita buat empty, kita buat main gitu ya. Ini cuman kita nggak men-checklist launcher activity karena kita harus punya cuma satu launcher yang tadi itu, yaitu login activity. Nah, ini langsung kita finish saja. Oke ya, main activity kita tuh sudah muncul. Ini kita buka layoutnya. Ini. Nah, jadi di sini kita buat simple saja ya. Kita buat linear layout. Orientationnya vertical. Kita buat text view. Image parent, wrap content. Kita buat selamat Anda berhasil login. Nah, ini kita buat di tengah. Ini juga kita buat di tengah. Nah, begini. Oke, ini kita perbesar ya teksnya biar lebih mantep gitu. Misalnya 20 SP. Oke. Seperti ini. Nah, jadi kita pindahin dengan intent start activity, kemudian kita buat intentnya. Kemudian kita dari activity ini ke mana tadi ya, main activity. Oke, ini kita finish. Jadi kalau misalnya finish ini supaya dia nggak balik lagi ke login activity setelah dia di main activity. Nah, ini kita buka dulu ya emulator kita. Kalau belum punya emulator bisa cek video aku. Nanti aku taruh di description. Ini kita pastikan dulu emulatornya ini, kemudian kita run. Oke. Nah, ini username tadi kita buat Azuka. Passwordnya kita buat tadi Ivana. Nah, ini berhasil atau enggak ya? Kita coba klik loginnya. Wah, selamat Anda berhasil login. Terus kita back. Nah, dia langsung ke home screen. Dia nggak balik lagi ke login. Coba kita buka lagi, dia mulai lagi ke login. Kita masukin yang salah. Azuka, terus passwordnya cantik. Kita login. Ya, username atau password salah. Nah, oke, seperti itulah project simple login kita. Ini masih bisa banyak diimprove, seperti kalian pas login bisa membawa datanya ke screen berikutnya. Jadi mungkin kalian bisa membuat selamat Anda berhasil login Azuka begitu. Jadi jangan lupa subscribe dan selalu ikutin video-video aku nantinya.
Thank you for watching.